Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan debat. Kalau kemarin kita udah tahu arti debat, sekarang kita akan membahas tentang cara menyimpulkan debat. Nah, ada 3 cara untuk menarik simpulan dengan penalaran induktif. Yang pertama, generalisasi, 2, analogi, 3, sebab akibat. Nah, yang pertama, generalisasi merupakan penarikan simpulan dari pernyataan khusus atau fenomena khusus, kemudian ditarik pernyataan yang bersifat general atau umum. Nah, jadi di dalam debat itu biasanya memaparkan tentang fenomena-fenomena atau pernyataan khususnya. Langsung saja kita lihat contoh berikut ini. Nah, yang pertama ada pernyataan khusus. Yang di situ ada 6 pernyataan khususnya ya. Nah, bisa kita baca, bahasa Indonesia menyerap kosakata dari bahasa Arab, terutama yang berkaitan dengan masalah agama, terutama agama Islam. Yang kedua, contoh kosakata hasil penyerapan dari bahasa Arab adalah musyawarah, hak, sholat, dan taubat. 3. Bahasa Indonesia juga menyerap kosakata dan istilah bidang teknologi dari bahasa Jepang, Jerman, Korea, dan negara lainnya. 4. Kosakata dan istilah teknologi hasil penyerapan dari negara-negara tersebut antara lain komputer, gadget, televisi, internet, dan astronot. Tak hanya itu, bahasa Indonesia juga menyerap kata dan istilah sekaligus budaya dari negara lain. Selanjutnya, contoh kosakata hasil penyerapan terakhir antara lain karate, dansa, bakso, mie, dan kimono. Nah, dari penarikan simpulan generalisasi, di situ adanya pernyataan khusus ya, baru bisa ditarik simpulan. Nah, simpulannya ini dapat kita simpulkan bahasa Indonesia menyerap kosakata dan istilah dari bahasa asing untuk memperkaya perbendaharaan kosakata. Nah, di sini kita bisa melihat di situ ada fenomena-fenomena khususnya ya. Nah, atau pernyataan khususnya biasanya ini yang disampaikan oleh pedebat atau orang yang berdebat tersebut. Nah, selanjutnya baru ditarik kesimpulan. Yang kedua, itu penarikan simpulan analogi. Nah, ini merupakan proses penarikan simpulan yang didasarkan atas perbandingan dua hal yang berbeda. Akan tetapi, karena mempunyai kesamaan segi, fungsi, atau ciri, kemudian keduanya disamakan. Kesamaan kedua inilah yang menjadi dasar penarikan simpulan. Nah, masuk ke contoh. Di situ ada pembanding 1 dan pembanding 2-nya. Ya, kita mau coba baca. Orang tua mendidik kita di rumah dengan penuh kasih sayang. Mereka mengajari kita banyak hal. Tak jarang kita dimarahi ketika kita nakal dan tidak mematuhi nasihat mereka. Yang kedua, di sekolah para guru juga mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Guru-guru mengajari kita berbagai ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Bahkan juga memberikan teladan akhlak yang baik. Demi menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab, para guru acap kali memberi hukuman pada kita. Nah, dapat disimpulkan, jadi dapat dikatakan bahwa para guru adalah orang tua kita di sekolah. Nah, dari analisis penarikan simpulan analogi di sini, adanya pembanding 1 dan pembanding 2. Yang pertama itu adalah orang tua dan guru. Orang tua itu mendidik kita penuh kasih sayang di rumah, sedangkan guru di sekolah. Nah, di sini bisa dapat kita tarik kesimpulan. Jadi dapat dikatakan bahwa guru adalah orang tua kita di sekolah karena adanya kesamaan segi fungsi atau ciri, kemudian keduanya disamakan.
Kesamaan inilah yang menjadi penarik simpulan dari penarikan simpulan penalaran induktif analogi. Selanjutnya, sebab akibat. Nah, dalam penarikan simpulan sebab akibat bisa menjadi gagasan utamanya sebab maupun akibat. Nah, biasanya di dalam debat itu terdapat pernyataan-pernyataan sebab terlebih dahulu dipaparkan sehingga nanti adanya akibat. Nah, langsung masuk ke contoh. Di sini ada contoh ya, sebab-sebab nanti baru adanya akibat. Nah, akibat inilah yang menjadi simpulan dari penarikan simpulan sebab akibat. Terima kasih, like and subscribe.